Halo sahabat penyiaran, kembali lagi bersama saya Brian Pasek dalam seputar penyiaran. Kali ini saya akan berbincang tentang bagaimana perkembangan industri penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia melakukan ekspos indeks kualitas program siaran televisi tahun 2022. Hari ini saya sudah bersama salah seorang pelaku juga dan juga sudah memberikan suatu kontribusi dalam dunia penyiaran di tanah air. Siapa dia? Inilah dia, Dr. Pinky Triputra. Apa kabar, Pak Pinky? Baik, baik, baik. Ya, Pinky Triputra adalah seorang dosen komunikasi FISIP UI Universitas Indonesia, dan saya memanggil beliau adalah Prof. Terima kasih. Ya, siap Bung ya? Ya, Ya, siap. siap. Jadi kemarin Komisi Penyiaran Indonesia sudah meluncurkan atau mengekspos hasil indeks kualitas program siaran televisi, yang mana kegiatan ini adalah salah satu program prioritas dari Komisi Penyiaran Indonesia dan juga dari Bappenas RI, dan tentunya ini menjadi perhatian atau konsen bagi industri penyiaran gitu. Ya. Mungkin saya ingin bertanya, Prof, Anda kan juga merupakan salah satu baik yang terinisiator ataupun terlibat dalam proses survei yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Setahu saya Anda juga pernah menjadi sekjen dari Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, dan tentunya kita ingin mendengar cerita bagaimana perjalanan survei yang dulunya di KPI ini adalah survei kepemilikan pemirsa ya? Iya. Minat pemirsaan, dan sekarang bergeser ke kualitas program siaran. Program siaran. Itu seperti apa, Prof? Panjang sebetulnya ceritanya ya. Prosesnya itu ya bermula dari berbagai pendapat publik gitu ya terhadap dunia penyiaran kita sebetulnya. Jadi banyak sekali yang punya perhatian khusus gitu ya bagaimana pengembangan dari industri penyiaran kita. Nah, untuk itu kan kita perlu semacam database gitu ya untuk Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengetahui sebetulnya, karena ini adalah KPI adalah mewakili publik sebetulnya, bagaimana menampung aspirasi publik itu ya mengenai dunia penyiaran itu melalui KPI, gitu kan. Nah, untuk itu perlu ada semacam informasi mengenai bagaimana persepsi publik, pendapat publik tentang program-program siaran di seluruh lembaga penyiaran di Indonesia, seperti itu. Itu berangkatnya dari sana, gitu kan. Nah, jadi khusus untuk KPI ini riset-riset semacam itu perlu diadakan. Nah, itu dimulai pada pertengahan 2015-an, 2014 waktu itu ya. Atas dasar itu satu. Yang kedua juga berbarengan ya dengan itu sebetulnya dorongan untuk membuat sebuah kegiatan riset khusus tentang penyiaran ini juga banyak para pemerhati yang concern terhadap dunia penyiaran ini itu menginginkan bahwa kita punya sendiri semacam riset atau semacam lembaga riset gitu ya, yang bisa digunakan gitu ya untuk dunia penyiaran kita. Jadi bukan lembaga riset yang komersial, bukan. Jadi semacam lembaga riset yang sementara ini sedang dipakai oleh seluruh lembaga televisi itu waktu itu ya. Banyak dinilai ada beberapa kelemahannya gitu kan, dianggap tidak terlalu sekedar mengejar rating, sekedar rating dan sebagainya, dinilai kurang akurat ya datanya dan seterusnya. Nah, atas dasar itulah ya, ada dua sebab itulah maka didorong ada inisiasi untuk membuat sendiri. Waktu itu kan kebetulan ada berkaitan dengan ya kecenderungan itu tadi ya. Kemudian komisioner KPI itu menggagas gitu kan. Bagaimana kalau kita buat sendiri KPI waktu itu? Dari awal
yang melatar belakangi kalau boleh saya bilang adalah adanya satu untuk membuat satu lembaga Ya, riset ya, tentang minat kepemeriksaan kan gitu. ya, Termasuk yang di KPI ini kan tahu saya memang yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. ya, Nah, bergeser ke sekarang bahkan yang ini sudah di tahun ke-8 itu sudah mulai ke penelitian kualitatif. Nah, ya. ini apa sih yang membedakan, Prof? Antara survei yang lalu dan yang sekarang ini gitu. Eh, Sebetulnya tidak jauh berbeda, itu kalau menurut saya. Oke, jadi waktu itu saya kembali ke sana Ya. ke awal mulanya diadakan kegiatan ini gitu ya. Awalnya mulanya tadi banyak pihak gitu yang menginginkan buat semacam lembaga yang seperti apa yang sudah ada Ya. gitu kan, kuantitatif, jadi sebagai apa namanya alternatif gitu ya bagi lembaga penyiaran Oke. untuk sumber datanya. Nah tapi waktu itu ada perdebatan, oh nggak mungkin kita menyaingi sudah yang ada, kita ambil cara yang lain seperti itu kan. Nah makanya digagas ini KPI untuk jadi lembaga apa penelitian pemeriksaan menjadi indeks kualitas. Nah, digagaslah, dikumpulkan para ahli gitu ya dari berbagai perguruan tinggi untuk bicara tentang bagaimana desain penelitiannya dan sebagainya gitu kan. Ya. Nah itu berjalan cukup alot gitu ya dan banyak dinamika di sana. Tapi alhamdulillah jadi itu. Jadilah sampai yang sekarang kita lakukan ini. Nah itu menarik. Kemudian kalau orang di masyarakat luas melihat bahwa data yang digunakan adalah data riset kuantitatif itu, yang kemudian banyak dikritik itu, kita coba untuk buat yang mirip seperti itu, tapi bukan pure kuantitatif. Tapi jadi diberikan sebuah interpretasinya, pendalamannya dari penelitian kuantitatif tadi, gitu kan. Jadi bagaimana publik itu menilai secara kualitatif, gitu ya, isi program penyiaran di Indonesia, gitu kan. Jadi kita menggunakan sejumlah sumber informan, gitu ya, sebagai narasumber, gitu kan. Nah kemudian atas dasar itu bagaimana pendapat mereka tentang isi program penyiaran di situ. Jadi bukan sekedar data kuantitatifnya, tapi bagaimana sebetulnya analisa dari para informan yang terlibat. Bagaimana pendapat-pendapat para publik ini yang jadi narasumber kita, atas dasar itu menilai. Oke. Berarti sebagai perwakilan publik KPI dengan segala apa yang program itu tadi, salah satunya memang tujuannya untuk mengukur itu tadi ya. Iya, dari minat pemeriksaan kemudian ke kualitas program siaran. Nah, kita menggunakan pengukuran yang berbeda. Oke. Sama sekali beda pengukurannya, gitu ya. Tetapi kita menggunakan sejumlah sampel sebagai narasumber, gitu. Tapi yang diukur itu berbeda dengan lembaga riset yang sudah ada. Itu bedanya di situ. Jadi kalau yang di lembaga riset yang sudah ada itu kan hanya pure data gitu kan dari waktu ke waktu. Tapi kalau di sini tidak. Jadi kita khusus lebih spesifik pendalaman tentang bagaimana kualitas gitu ya. Orang menilai kualitas dengan sejumlah indikator apa itu kualitas. Atas dasar itu mereka memberi pendapatnya. Gitu ya. Jadi menarik, beda gitu ya, sangat beda. Setidaknya ada alternatif itu tadi ya, yang Anda sebutkan. Dan setahu saya memang mulai tahun 2016 ketika Yuliandri Darwis menjadi pilih sebagai ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat, dan beliau juga merupakan ketua umum ISKI yang pernah terlibat juga dalam kegiatan riset ini. Mungkin di situ mulai muncul formula-formula tentang bagaimana meningkatkan kualitas program siaran. Mungkin itu Prof ya. Tapi tahan dulu Prof, kita akan membahas ini lebih detail lagi. Saya akan mencoba untuk membuka masa-masa perjuangan Prof Dingki dengan Pak Ketua Komisi Penyiaran Indonesia di periodenya Yuliandri Darwis. Tahan dulu, kita saksikan setelah yang satu ini. Mengajak semua teman-teman
menjadi penonton yang cerdas, pertama adalah bisa memilah dan memilih siaran yang baik dan bermanfaat. Itu yang pertama. Dan kedua adalah melaporkan kepada KPI kalau ada siaran yang berpotensi menimbulkan dampak yang negatif. Jadi kalau misalnya ada siaran yang negatif atau mungkin yang tidak berbobot, silahkan bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapat, karena generasi muda juga harus bisa menyampaikan pendapat, dan itu hak kita juga untuk menyampaikan pendapat atau bersuara kepada siapapun, juga bisa melaporkan kepada KPI. Yang ketiga adalah memberikan apresiasi dan memviralkan program siaran yang baik. Nah, bukan hanya bisa mengasih saran atau menjudge sesuatu, tapi kalau misalnya emang bagus, ya berilah apresiasi seperti itu. Mungkin itu adalah tiga poin yang aku sampaikan kepada semua teman-teman dan penonton yang nonton hari ini. Terima kasih banyak. Have a nice day all.